Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan kita malam ini itu mengenai temanya adalah gagal panen bikin rugi berkali-kali lipat. Ya. Nah, tadi yang Pak Angga sampaikan itu apakah benar gagal panen ini bikin rugi berkali-kali lipat ya. Jadi itu sangat tepat sekali ya, rekan-rekan semua. Yang kita sadari bahwa untuk kita memulai budidaya saja kita harus sudah mengeluarkan anggaran yang nggak sedikit ya. Nah, yang nggak pernah kita perhitungkan adalah selain anggaran adalah tenaga, waktu ya. Nah, itu yang sangat kita nggak pernah perhitungkan, petani nggak pernah perhitungkan itu. Gitu. Sebenarnya itu adalah nilai sebetulnya, ada nilainya. Nah, kalau kita nilaikan dengan rupiah, itu nilainya udah luar biasa sekali. Ya, karena kesehatan kita, ya kan, waktu kita, semua itu ada di situ. Tapi biasanya petani hanya menghitung berapa yang dikeluarkan rupiahnya untuk membeli pupuk, ya, untuk membeli saprodi, bibit dan lainnya. Hanya itu yang dinilai dengan uang. Yang lainnya itu mungkin tidak pernah diperhitungkan. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan terjadi gagal panen dan sebagainya, nah hal-hal itulah yang menjadi ruginya berkali-kali lipat. Gitu. Sehingga baik dari segi uang, ya, tenaga, waktu, ya, itu akan hilang semua dan hasilnya pun tidak ada. Ya, nah berikut ya akan kita bahas ya bahwa kerugiannya itu ada di mana sih, gitu ya. Apa sih menjadi faktor penyebab ya yang menjadi kerugian petani ini, gitu ya. Oke, kita bahas berikutnya. Nah, ini saya akan bahas pertama adalah dari kebiasaan petani. Ya, kebiasaan petani saat ini masih menggunakan pupuk kimia. Ya, nah penggunaan dengan dosis minim ya, mungkin masih bisa ditoleran. Tapi kalau dengan dosis yang sangat tinggi, nah itu yang berbahaya. Ya, nah jadi kita harus menggunakan dengan dosis yang tepat. Ya, karena masih banyak petani yang menggunakan dosis yang tidak tepat. Nah, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus ya dengan dosis yang berlebih ini dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Ya, nah yang jadi bahaya adalah sebenarnya bukan pupuknya. Ya, jadi pupuk itu bermanfaat. Ya, pupuk itu bermanfaat buat para petani. Ya, contohnya ya kayak kita minum air ya, dalam kemasan. Ya, air mineral dalam kemasan. Airnya itu nggak berbahaya, tapi kemasannya ini yang jadi berbahaya kalau jadi limbah, kalau jadi sampah, gitu. Ya, karena yang kita minum itu adalah airnya dalamnya, bukan botolnya, gitu ya. Botolnya kita buang, airnya yang kita minum. Nah, begitu juga pupuk sama, gitu ya. Nah, kalau kita pakai pupuk urea, itu nitrogen yang kita butuhkan, ya. Nah, pupuk NPK itu juga butuhkan nitrogen, fosfat dan kaliumnya. Nah, tapi dalam membentuk pupuk urea itu kan dari gas ya, dari nitrogen itu gas menjadi padat. Itu ada bahan pembawa. Nah, bahan pembawa inilah yang berbahaya kalau dia menjadi limbah di tanah. Ya. Nah, itu tidak ada yang membersihkannya. Ya, sehingga menumpuk. Nah, sehingga itu yang membuat tanah menjadi keras dan kehilangan porositasnya. Ya, sehingga dia untuk udara masuk itu dia makan sulit. Ya, kalau tanah porositasnya tinggi atau tanah itu lengket, ya tinggi porositasnya, nah itu sehingga udara tidak bisa masuk ke dalam akar. Nah, tanah yang padat tidak gembur itu akibat penggunaan pupuk kimia itu akan mematikan mikroorganisme tanah. Karena walau bagaimanapun makhluk hidup di dalam tanah butuh namanya udara, ya. Nah, sehingga dia bisa berkembang biak. Nah, kalau misalkan porositasnya tinggi, udara nggak bisa masuk, ya, jangankan makhluk hidup, ya, akar sendiri saja tidak bisa berkembang dengan baik. Sehingga apa? Penguraian bahan organik tanah akan terganggu. Akibatnya tanah menjadi tidak subur. Ya. Nah, itu intinya adalah bagaimana caranya supaya mikroorganisme tanah ini tetap terjaga kehidupannya. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena yang penting adalah tingkat populasi mikroorganisme di dalam tanah itu harus selalu ada. Ya, nah ini yang harus kita jaga. Berikutnya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Tanah itu lahan menjadi rusak. Ya,
Nah, kalau lahannya rusak, pertumbuhannya tidak akan maksimal. Nah, kalau pertumbuhan tidak maksimal, ini akan mengakibatkan gagal panen. Nah, setelah panen ini gagal, otomatis akan menjadi kerugian besar. Ya, nah makanya kita harus pertimbangkan matang-matang dari awal bahwa kalau kita mau memulai budidaya, kita harus sudah memastikan ya pupuk yang akan kita pakai, kondisi lahan yang akan kita gunakan, benih yang akan kita gunakan. Karena apa? Waktu sama, ya biaya sama tapi hasil berbeda, ya. Nah ini yang harus kita pertimbangkan gitu, ya. Jadi pada saat sebelum kita memulai, kita harus sudah bisa memastikan dulu ya akan ditanam apa benihnya, ya, terus pupuknya apa, ya. Ini yang harus kondisi lahannya seperti apa. Nah ini harus kita siapkan ya baik-baik supaya apa, kita tidak rugi di biaya, tidak rugi di waktu, dan tidak rugi di tenaga ya. Oke, berikutnya. Nah ini penting diingat ya, jadi bahwa kunci kesuksesan ya dalam berkebun adalah memiliki tanah yang subur ya. Jadi kita harus memastikan tanah kita ini subur, baru kita akan memulai budidaya atau menanam di situ. Supaya apa? Menghindari kerugian yang besar. Ya. Nah, tanah yang subur itu seperti apa? Nah, tanah yang subur itu adalah tanah yang baik dan mendukung pertumbuhan tanaman di atasnya. Artinya dia ada unsur-unsur ya yang mengandung antara hara, air, udara, ya. Dan yang lebih baik lagi ditambah mikroorganisme tanah yang baik, ya. Nah, jadi tanah subur aja belum cukup, ya, karena kita butuh tanah yang sehat. Tanah yang sehat adalah tanah yang mengandung mikroorganisme yang baik, ya, di mana nanti kinerja mikroorganisme itu akan memperbaiki struktur tanah, ya, akan memberikan kesuburan dan hormon pertumbuhan untuk tanaman itu sendiri, ya. Oke, berikutnya. Baik. Nah, kalau kita bicara mikroorganisme tanah ya, dan petani, nah organisme tanah itu dapat menguntungkan petani. Ya. Kenapa? Karena mereka itu memperbaiki kesuburan tanah dan dapat membantu ketersediaan hara bagi tanaman dan membantu pengendalian penyakit. Ya, jadi kalau kita ya menggunakan mikroorganisme tanah itu adalah sama dengan petani ini punya anak buah, ya, di mana anak buah ini akan bekerja, ya, petani akan bekerja membantu petani, ya, bekerjanya di mana? Di dalam tanah, ya. Jadi mereka itu yang mengoptimalkan, mengefektivitaskan namanya pupuk, ya. Jadi pupuk ini walaupun sedikit digunakan, tapi efektif masuk ke dalam tanaman, ya. Nah, beda kalau kita menggunakan pupuk seperti konvensional biasa tanpa adanya peran organisme tanah. Nah, pupuk ini mudah namanya menguap, ya. Pupuk ini mudah namanya tercuci, ya. Pupuk ini mudah namanya dia meresidu di dalam tanah. Tapi kalau ada mikroorganisme ya di dalam tanah, itu akan dibantu ya, distribusi pupuk itu ke tanaman akan dibantu oleh mikroorganisme ya. Jadi mikroorganisme ini dia akan bekerja ya, bekerja membantu kebutuhan tanaman. Ya, apa yang dibutuhkan tanaman itu akan dibantu oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Karena mikroorganisme ini adalah makhluk hidup, dia bekerja ya. Dia selalu membantu petani untuk menyediakan hara-hara bagi tanaman, dan dia akan membantu petani untuk menguraikan residu-residu yang ada di dalam tanah, ya. Terus mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan kebutuhan nutrisi tanaman, ya. Nah, kemudian organisme tanah juga itu pun memerlukan makanan, ya, termasuk oksigen, air, ya, dan habitat yang layak untuk tumbuh, ya. Jadi organisme-organisme tanah juga memerlukan makanan. Nah, ini makanya perlu adanya oksigen, ya, perlu adanya air, ya. Nah, perlu adanya bahan-bahan organik supaya apa? Supaya organisme tanah ini tetap dia bisa berkembang biak dan bisa tumbuh optimal, ya. Nah, berikutnya, organisme tanah ini berfungsi sebagai tenaga kerja bagi para petani.
karena mereka membantu menyediakan ketersediaan hara yang dibutuhkan tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Nah, inilah yang saya bilang di awal, bahwa petani sudah punya anak buah di lahannya. Ya, jadi petani tidak bekerja sendiri, ya sebetulnya. Kasat mata memang tidak terlihat, dia makhluk halus, ya. Jadi petani di sini dibantu dengan makhluk halus dari dalam tanah, bekerja dia untuk berfungsi sebagai tenaga kerja bagi petani. Jadi membantu petani di dalam tanah, ya. Nah, karena dia kasat mata tidak terlihat, ya kita sebut dia makhluk halus, ya. Ya, makhluk halusnya apa? Mikroorganismenya itu sendiri, ya, bakteri itu yang bekerja di dalam tanah, membantu petani untuk menyediakan hara. Ya, berikutnya. Nah, cara organisme tanah ini membantu petani seperti apa? Ya, nah, satu, dia mendaur ulang bahan organik. Ya, jadi memecah bahan organik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, dapat membantu perbaikan struktur dan kesuburan tanah. Ya, jadi tanah-tanah yang tadi masih terikat oleh mineral-mineral tanah, dia masih dalam kondisi apa tadi maksudnya, dia masih struktur tanahnya masih keras, ya, itu akan didaur ulang oleh bahan-bahan organik, ya, oleh bakteri, ya, untuk mengurai bahan-bahan organik. Nah, disinilah peran bakteri itu bekerja sangat terlihat jelas, ya. Nah, coba kita perhatikan dahulu, ya, di sawah itu, kalau kita masuk ke sawah, petani dahulu ya masih membajak pakai kepong, pakai ini. Nah, itu kedalaman tanahnya bisa sampai 1 dengkul, ya, 1 dengkul kedalaman tanahnya. Tapi sekarang kedalaman tanahnya hanya 1 mata kaki saja. Dan artinya tanah itu semakin keras, dari tahun ke tahun ke tahun itu makin keras. Ya, nah kenapa kok makin keras? Berbeda sama beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, karena apa? Bahan organik yang ada di dalam tanah ini sudah mulai menipis, sudah mulai hilang. Ya, digantikan oleh bahan-bahan kimia tadi yang meresidu di dalam tanah. Ya, sampah-sampah kimia yang menumpuk di dalam tanah. Itu yang menjadikan tanah menjadi keras. Ya. Nah, disinilah peran mikroorganisme ini adalah mendaur ulang bahan organik tersebut. Ya, supaya apa? Supaya bahan-bahan kimia tadi, ya, bahan-bahan organik tadi itu akan diurai. Sehingga apa? Kita bisa mengembalikan kesuburan tanah ini seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, yang tadinya 1 mata kaki, kesuburannya sekarang bisa menjadi 1 dengkul lagi gitu. Jadi semakin dalam tingkat kesuburannya. Nah, berikutnya, organisme tanah membantu meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Ya, selain mendaur ulang bahan organik, juga ini akan membantu ketersediaan hara bagi tanaman. Nah, ketika organisme tanah memakan bahan organik atau makanan yang lain, ya, sebagian hara yang tersedia itu disimpan, ya, di dalam tubuh mereka, dan hara yang tidak diperlukan dikeluarkan di dalam kotoran mereka. Nah, sebagai contoh, fosfor dan nitrogen. Hara di dalam kotoran organisme tanah ini dapat diserap oleh akar tanaman. Ya, nah inilah ya simbiosis mutualismenya. Jadi saling menguntungkan. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh organisme di dalam tanah, ya, yang baik ya mikroorganisme yang baik, ini akan bermanfaat bagi lingkungannya. Ya, baik itu di tanah, di tanaman maupun di air. Ya, dia akan memberikan hara bagi tanaman. Dia akan mensuplai makanan bagi tanaman. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah manfaat mikroorganisme bagi tanaman. Ya, apa saja sih ya peran mikroorganisme ini bagi tanaman? Satu, dia menghasilkan enzim, hormon, vitamin dan untuk tanaman. Ya, nah ini menghasilkan enzim, hormon dan vitamin untuk tanaman. Nah, sehingga apa? Nah, tanaman itu akan tumbuh subur. Ya, tadi kita lihat ada slide tanaman jagung ya, yang walaupun belum diberikan pupuk kimia, tapi masih ada sisa pupuk kimia yang waktu awal dipakai masih meresidu di dalam tanah sehingga dimanfaatkan ya oleh bakteri yang ada di dalam tanah atau mikroorganisme di dalam tanah. Nah, itu dimanfaatkan optimal ya untuk masuk ke dalam akar tanaman jagung tersebut ya. Nah, sehingga walaupun belum diberikan kimia, dia hanya menggunakan biolog saja,
itu sudah bisa menghasilkan tanaman yang lebih tinggi dibanding tanaman yang sebelahnya, ya, yang diberikan kimia. Kenapa? Karena peran dari mikroorganisme ini dia bisa menghasilkan enzim dan hormon pertumbuhan, ya, sehingga dia akan meningkatkan pertumbuhan tanaman dibanding sama yang tidak menggunakan mikroorganisme, ya. Kemudian menguraikan atau mendekomposer zat organik, ya. Nah, dia akan menguraikan bahan-bahan organik ini, zat organik ini supaya bisa diserap oleh tanaman. Nah, kemudian memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah, ya. Nah, disinilah dia akan merubah struktur, ya, struktur tanaman, struktur tanah, ya. Nah, kemudian struktur kimia di dalam tanah. Nah, kemudian mengatur keseimbangan hara, ya. Nah, sehingga dia akan optimal, ya. Karena selama ini kalau kita tidak mengatur keseimbangan hara tadi, nah itu pertumbuhan juga tidak akan optimal, ya. Terus meningkatkan kesehatan tanah. Ini yang penting, ya. Nah, banyak tanah-tanah yang subur tapi tidak sehat, ya. Artinya dia ada mengandung kompos, dia mengandung kotoran ternak, dia mengandung pupuk organik dan lainnya. Nah, tapi kondisinya tanahnya subur tapi tidak sehat. Kenapa? Nah, karena peran dari mikroorganismenya ini tidak ada, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga akan tumbuh di situ adalah virus-virus, ya, yang muncul dari ternak tersebut, yang masuk ke dalam kotoran itu, yang terbawa di dalam kotoran itu. Nah, sehingga ini akan menyebar terhadap lingkungan dan tanaman yang ada di sekitarnya, sehingga tanaman mudah terserang penyakit dan lainnya. Nah, disitulah peran dari mikroorganisme itu. Dia akan mendekomposer dulu, dia akan mematikan virus-virus itu. Nah, sehingga tanah ini akan menjadi sehat. Ya. Kemudian, nah, faktor hilangnya mikroorganisme di dalam tanah ini, ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai mikroorganisme ini hilang, ya. Karena berapa pentingnya mikroorganisme ini di dalam tanah, ya. Tapi faktor-faktor ini harus kita ketahui juga, ya. Jangan sampai kita nanti pada saat menjaga mikroorganisme ini ingin selalu ada di dalam tanah, tapi kita belum tahu apa sih penyebabnya faktor hilangnya mikroorganisme ini. Ya, salah satunya adalah pupuk dan pestisida kimia yang tidak tepat. Ya. Mana tidak tepat ini adalah tidak tepat dari dosisnya, ya, artinya terlalu berlebih, ya. Tidak tepat aplikasinya, ya, yang seharusnya untuk daun dia gunakan untuk tanah, atau dia dosisnya yang tidak tepat, ya. Nah, kemudian tidak tepat sasaran, ya. Nah, di sini yang harusnya digunakan tadi ya untuk akar, untuk daun, ya, yang untuk tanah. Nah, ini harus tepat. Tujuannya kemana? Ke buah, ke daun, ya, atau ke batang, atau ke tanah. Ya. Nah, ya, tidak tepat aplikasi di situ bisa jadi dari waktu, ya, waktu aplikasinya kapan, di usia berapa. Nah, ini yang harus kita ketahui. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana cara mempertahankan mikroorganisme di dalam tanah? Nah, tadi adalah faktor-faktor penyebab hilangnya mikroorganisme. Nah, apabila mikroorganisme ini sudah tersedia di dalam tanah, nah, kita harus mempertahankan mikroorganisme di dalam tanah ini. Bagaimana caranya? Jaga kondisi pH tanah. Ya, jadi yang terpenting adalah pH tanah. Kenapa? Karena mikroorganisme ini akan efektif berkembang biak pada saat pH itu netral. Artinya netral, dia tidak basah dan tidak asam. Ya, jadi kondisinya antara 7 pH-nya netral. Ya, nah kemudian ya kita perlu tambahkan namanya pupuk hayati, karena pupuk hayati ini mengandung mikroorganisme, ya, sehingga selalu terjaga populasinya. Oke, nah di sini dalam pupuk hayati ini itu sudah tersedia di dalam biobos, ya. Nah, untuk menjaga pH tanah juga ini sudah tersedia di biobos step 1, ya. Nah, di situ kita sudah bisa nih kedua perpaduan ini kita sudah bisa menjaga supaya mikroorganisme di dalam tanah ini dalam kondisi tetap dia bisa berkembang biak, ya, tetap dia bisa bekerja secara optimal. Oke, berikutnya.
Biobos Step 1 ini merupakan produk yang mengandung asam humat terbukti handal sebagai pemenang tanah, ya, menetralkan pH tanah, meningkatkan kesuburan dan proses biokimia tanah, ya. Jadi ini sangat penting Biobos Step 1 ini, ya, karena yang terjadi sekarang kondisi tanah di Indonesia itu mayoritas asam, ya, apalagi dengan penggunaan pupuk kimia yang selalu berlebih, ya. Nah, di sini akan mengakibatkan tanah juga asam. Kondisi hujan, ya, itu juga akan menyebabkan tanah ini menjadi asam. Jadi banyak faktor di negara kita di Indonesia ini yang menyebabkan tanah ini menjadi asam, ya. Apalagi tanah-tanah yang mengandung gambut tuh biasanya lebih asam lagi, gitu ya kondisinya. Nah, ini banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia ini yang tanahnya cukup asam. Makanya di sini kita memerlukan namanya Biobos Step 1, ya. Nah, di sini terbukti sebagai pemenang tanah dan menetralkan pH tanah. Ya, jadi yang terpenting adalah bagaimana menjaga kestabilan pH tanah. Ya, pH tanah stabil, mau diberi pupuk apapun itu akan masuk, ya. Nah, mau diberi Biobos, ya, itu akan lebih optimal, ya. Jadi Biobos Step 1 dan Biobos itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena mereka saling mensupport dan mereka saling mendukung untuk kesuburan tanah dan tanaman. Oke, berikutnya. Nah, dosis dan aplikasinya seperti apa sih, gitu ya? Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sedikit bahwa Biobos Step 1 ini dalam pertanian dapat diaplikasikan pada berbagai komoditi, ya, artinya untuk seluruh tanaman, ya, baik palawija, hortikultura, buah-buahan dan sebagainya, ya. Sedangkan dalam perkebunan juga bisa diaplikasikan untuk tanaman sawit, karet, kopi dan kakao sebagainya. Artinya Biobos Step 1 ini untuk seluruh tanaman dan untuk seluruh kondisi lahan, ya. Nah, jadi tidak ada lagi nanti pertanyaan bisa untuk tanaman ini enggak, bisa untuk tanaman ini. Untuk seluruh tanaman bisa, ya. Dan untuk seluruh kondisi lahan pun bisa, ya. Nah, untuk pengolahan tanah dan lahan itu seperti apa? Biobos Step 1 ini sebanyak kita membutuhkan itu dalam per hektar, ya, 4 sampai 6 liter. Nah, kalau 4 liter, kita bisa larutkan di 200 liter air. Kalau kita menggunakan 6 liter, kita gunakan di 300 liter air. Ya. Nah, airnya ini harus air bersih, ya. Jadi itu jangan air yang mengandung klorin, ya, atau air PDAM, ya. Nah, ini diaplikasikan pada tanah saat proses pengolahan sebelum digunakan untuk penanaman. Jadi ini pada saat pengolahan tanah, baiknya digunakan pada pengolahan tanah. Tapi bagaimana kalau misalkan ini tanaman tahunan, ya, tanamannya sudah tertanam, gitu ya. Nah, ini bisa kita berikan di awal mungkin, ya. Jadi kalau tanaman itu sudah tertanam atau sudah tumbuh, ya, diaplikasikan awal sebelum Biobos, gunakan dulu Biobos Step 1, ya. Kemudian dikasih jeda waktu 3 hari, ya, atau bisa 1 hari, ya. Nah, yang penting dikasih jeda waktu 1 sampai 3 hari. Nah, kemudian bisa menggunakan Biobos untuk dilakukan pemupukan berikutnya. Nah, untuk perawatan tanaman, aplikasi Biobos Step 1 ini, ya, dari 1 liter dengan 50 liter air bersih, ya, semprotkan di sekitar tanah atau bisa disiramkan, ya, di dekat pangkal batang atau sekitar perakaran tanah, ya. Nah, ini fungsinya untuk menetralkan pH tanah, ya, meningkatkan KTK, ya. Nah, di sini akan apa artinya? Itu supaya tanaman itu punya nafsu makan terhadap penyerapan hara tanaman, gitu, ya. Jadi pertumbuhan akar tanamannya nanti akan optimal. Nah, kalau akar tanaman ini dia berkembang optimal, itu penyerapan makanannya akan lebih banyak lagi, sehingga akan meningkatkan kesuburan tanaman itu sendiri. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah testimoni, ya, Kaling Biobos Step 1, ya, di mana perbandingan menggunakan Kaling Biobos Step 1 untuk mengatur kadar pH tanah menjadi lebih gembur dan subur, ya. Jadi lahan dengan kondisi yang masam, kita bisa lihat dari alat tesnya. Di situ kondisi tanahnya adalah 4,5 pH-nya, ya. Nah, setelah diberikan Kaling Biobos Step 1, nah, hitungannya itu menjadi 6,6, ya. Jadi setelah disiramkan, lalu kita tunggu sebentar sampai
terserap ya. Nah, kemudian kita cek pH-nya lagi, ternyata sudah 6,6 ya. Artinya ada peningkatan dari pH tanah yang tadinya asam menjadi ke arah netral. Jadi mendekati ke 7 ya. Nah, mendekati ke 7 itu lebih baik. Kenapa? Karena di sini nanti mikroorganisme tanah itu akan optimal ya. Terus kita memberikan pupuk juga ya, baik kimia maupun pupuk organik itu akan terserap secara maksimal ya. Nah, jadi sangat efektif. Jadi akar tanaman ini akan nafsu makan gitu ya. Nah, tanaman ini akan menyerap hara itu akan lebih banyak ya dibanding kalau pH-nya asam ya. Kalau pH-nya netral akan lebih banyak. Nah, untuk tanaman-tanaman itu daya tumbuhnya itu akan lebih lama lagi ya. Jadi pertumbuhannya itu masa hidup tumbuhnya itu dia lama ya. Nah, mungkin masa panennya juga kayak cabai ya, kayak tomat itu akan lebih lama masa panennya. Oke, berikutnya. Nah, mengapa harus menggunakan pupuk hayati ya? Nah, di awal kita sudah jelaskan bahwa pupuk hayati ini adalah pupuk yang mengandung mikroba ya atau bakteri yang bermanfaat untuk membantu dan mendorong pertumbuhan tanaman ya. Nah, ini sangat penting dibutuhkan untuk tanaman dan tanah sendiri ya. Karena ini sangat membantu pertumbuhan tanaman. Nah, sedangkan di Permentan nomor 2 tahun 2006 itu pupuk hayati diartikan merupakan sekumpulan organisme hidup ya. Jadi makhluk hidup yang aktivitasnya dapat memperbaiki kesuburan tanah ya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa hayati ini atau biobos ini adalah pupuk ya. Jadi sekarang ya kita sudah mengenal lagi nih pupuk baru ya. Dulu kita hanya mengenal pupuk kimia dan pupuk organik ya. Nah, sekarang ya ada lagi pupuk namanya pupuk hayati ya, di mana itu adalah mengandung mikroorganisme ya. Nah, kenapa dibilang pupuk? Karena ini membuat kesuburan tanah ya, membantu kesuburan tanah, memperbaiki kesuburan tanah ya. Nah, ini tanah dan tanaman ya maksudnya. Nah, jadi sehingga ini dikategorikan sebagai pupuk ya. Nah, berikutnya. Nah, biobos ya. Nah, merupakan produk pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme tanah yang unggul ya untuk meningkatkan kesuburan tanaman ya. Nah, kenapa unggul? Karena bakteri-bakteri yang ada di biobos memang bakteri-bakteri yang positif ya, artinya bakteri-bakteri unggul yang memang dibutuhkan oleh tanaman dan tanah serta lingkungan sekitarnya. Nah, kenapa? Nah, karena dari bakteri-bakteri pilihan inilah yang sudah kita isolasi ya, yang sudah kita persiapkan untuk seluruh kebutuhan tanaman yang ada di Indonesia ini. Nah, sehingga apa? Struktur tanahnya ya, terus kondisi tanamannya ya. Nah, ini supaya bisa ada perubahan yang lebih baik lagi ya, khususnya untuk tanah ya, khususnya untuk tanah. Nah, makanya kenapa mikroorganisme tanah di sini yang kita unggulkan, karena kalau tanahnya itu subur, tanahnya itu sehat, otomatis tanaman di sekitarnya itu atau tanaman yang ada di atasnya itu pasti akan subur juga ya. Jadi sama seperti manusia. Kalau manusia berada di lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, pasti akan pertumbuhannya juga baik. Tapi kalau manusia ada di lingkungan yang tidak baik, ya mereka akan tumbuh juga tidak baik. Nah, jadi kita baiki dulu lingkungannya, tanahnya kita perbaiki sehingga tanaman itu akan menjadi lebih baik lagi pertumbuhannya. Ya, oke berikutnya. Nah, ini adalah performa bakteri yang ada di dalam biobos ya. Ini kita berikan hanya beberapa saja ya. Sebenarnya ini umum ya. Nah, ada lagi bakteri-bakteri spesifik juga ya, cuman akan lebih banyak lah, memakan waktu lebih banyak. Tapi ini kita akan bahas beberapa saja ya. Di antara ada Pseudomonas ya, itu akan membersihkan lahan dari polutan dan sisa bahan kimia. Nah, ini yang penting ya. Dia sebagai paru fosfat juga menghasilkan ya hidrofor untuk pengendalian dan menekan patogen ya. Nah, ini ya, jadi untuk namanya bakteri-bakteri yang jahat itu ya, bakteri-bakteri yang tidak dibutuhkan oleh tanaman
ya itu bisa dikendalikan oleh Pseudomonas ya. Nah, kemudian ada Sitopaga juga, itu untuk mengurai bahan organik ya tadi ya, karena dia mengurai selulosa dan lignin itu di dalam tanah. Kemudian membantu tanaman dalam pengendalian serangan patogen juga. Bacillus ya, di sini ada agen pengganti hayati untuk mikroba patogen ya. Nah, dia melakukan penyerapan unsur Fe ya, memacu pertumbuhan ya dengan menghasilkan berbagai senyawa bioaktif ya seperti hormon ya dan lain sebagainya. Nah, Bacillus thuringiensis, nah dia pengendali dan pembasmi insekta serangga ya, kelas Dipetra ya, Clopetra. Nah, kemudian Lactobacillus ya. Lactobacillus ini dia mempercepat proses penguraian bahan organik dan unsur hara. Dia meningkatkan unsur hara tanah, memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Ya, berikutnya. Nah, dan nitrobakter, ya, penyedia unsur nitrogen, ya, mengolah limbah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, menghilang bau pada air, ya, Azotobakter penambah nitrogen juga, menghasilkan hormon pertumbuhan, meningkatkan kesuburan tanah, ya, ada Azospirillum menambah nitrogen, memperbaiki fitohormon, ya, auksin yang dapat merangsang perkembangan akar. Nah, ada Rhizobium juga penambah nitrogen, ya. Nah, terus memproduksi, ya, dia juga mampu menekan penyakit asam tanah, ya. Nah, kemudian meningkatkan kesuburan tanah dan mempertahankan kandungan unsur hara tanah, ya. Nah, jadi dari performa bakteri ini, ya, semua adalah bekerja untuk menyuburkan tanah dan tanaman, ya, sehingga bakteri-bakteri ini bekerja sama, ya, satu sama lain. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, mereka saling support, ya, mereka saling dukung, ya, sehingga menjadi satu kesatuan, ya, bekerja untuk kesuburan tanah dan tanaman. Oke, berikutnya. Ya, ada beberapa bakteri lagi, ya, diantaranya Serratia marcescens, ya, marcescens, kemudian Streptomyces, ya, Trichoderma, dan Mycorrhiza, ya. Nah, dari masing-masing itu mereka punya fungsi dan masing-masing, ya. Nah, semuanya itu, ya, diantaranya untuk mengendali hama, ya. Nah, ini menekan serangan mikroba patogen juga. Nah, kemudian pemacu pertumbuhan, Streptomyces-nya, kemudian Trichoderma menekan serangan cendawan juga, ya. Nah, kemudian Mycorrhiza itu meningkatkan penyerapan unsur hara air oleh akar, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, ya, kemudian meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oke, berikutnya. Ya. Nah, jadi ini adalah sekelumit atau sedikit gambaran, ya, mengenai proses produksinya pupuk, ya, untuk produksi Kaling Biobos, di mana terdiri dari dua proses, ya, proses di dalam laboratorium dan proses di luar dari laboratorium. Jadi kita lakukan sterilisasi, kita lakukan inokulasi, ya, kemudian kita berikan namanya pencampuran di sini enzim, ya, kita pencampuran bakteri-bakteri yang tadi yang kita inokulasikan, ya. Nah, kemudian dibawa proses ini di luar laboratorium, ya, di mana kita adakan proses fermentasi, ya. Nah, ini ada butuh pemanasan di sini, pengadukan, ya, sampai dengan 20 sampai 25 hari, ya. Kemudian setelah jadi pengemasan dan packaging. Nah, ini dalam proses-proses ini kita melalui tes setiap hari. Kita ukur, ya, kondisi pH-nya, kondisi keasamannya, kita ukur kondisi suhunya, dan lain. Nah, baru kemudian setelah melalui quality control, pengemasan, lalu bisa kirim ke gudang Kaling. Ya, berikutnya. Nah, produk, ya, Kaling Biobos ini sudah mempunyai sertifikasi pertanian organik, ya, di mana ini sudah dikeluarkan oleh Innovis, sehingga kondisi dari pupuk hayati kita itu memang tidak ada kandungan kimia sama sekali,
ya. Jadi aman, masuk golongan ke sertifikasi organik Innovis. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa testimoni ya Biobos di Makassar ya. Terlihat ya perkembangannya ya dari waktu ke waktu pada saat penanaman ya. Nah, ini keunggulannya di sini Biobos adalah kalau tanaman padi ini dia gulma itu hampir tidak ada ya. Gulma itu bersih ya. Nah, hampir tidak ada. Kenapa? Disinilah peran mikroorganisme yang ada di Biobos itu. Ya. Dia mengoptimalkan kondisi hara ya, sisa-sisa pupuk ya yang tidak diserap oleh tanaman itu dioptimalkan untuk diserap oleh akar tanaman. Ya, sehingga gulma-gulma ini tidak ada lagi memanfaatkan untuk mengambil dari sisa-sisa pupuk yang tidak diserap. Ya, nah sehingga apa? Gulma tidak bisa tumbuh karena tidak ada makanannya. Gitu. Nah, kenapa tidak bisa tumbuh? Karena makanannya tadi diserap maksimal oleh akar tanaman indukannya, gitu ya. Nah, artinya tanaman utamanya di sini kalau tanaman padi ya berarti dia lebih ke padi. Kalau tanaman jagung berarti akar jagung dia akan lebih menyerap maksimal sehingga gulmanya berkurang. Ya, nah, pertumbuhannya lebih optimal. Ya, jumlah anakannya akan lebih banyak. Ya, nah ditambah lagi tadi malai padinya bisa kita lihat. Ya, malai padinya itu tumbuhnya lebih panjang, ya jumlah bulirnya akan lebih banyak, ya dan lebih bernas, artinya lebih berisi di sini, gitu sehingga kelihatan dia lebih padat, lebih menunduk dari malai padinya. Oke, itulah keunggulan dari Biobos dan Biobos Step 1. Ya. Kita menggunakan itu perpaduan dua produk ini menjadi hal yang utama sebetulnya. Nah, ini juga testimoni juga di beberapa, baik itu di ternak, ya, baik itu tadi di jagung, ya, di timun, ya, di buah-buahan atau di sayuran pun sama sebenarnya konsepnya. Nah, bagaimana kita menyediakan mikroorganisme ini untuk kesuburan tanah, ya, untuk kesuburan tanaman, untuk kesehatan ternak, ya, supaya apa? Supaya kita tidak rugi berlipat-lipat, gitu. Kenapa? Karena dengan menggunakan Biobos ini, kita sudah mengurangi pupuk kimianya 50%. Ya. Artinya, di situ kita sudah bisa menyisihkan ya, sebagian anggaran yang untuk pembelian pupuk kimia itu 50%-nya kita bisa gunakan untuk yang lain. Ya. Tapi selain kita menghemat biaya produksi, kita juga bisa meningkatkan hasil produksinya. Ya, baik hasil panennya meningkat, ya. Nah, itu adalah hal utama yang harus kita wujudkan. Ya, berikutnya. Nah, jadi ingin hasil panen makin jos kan, Dos? Ya, gunakan. Ya, kombinasi dengan Keling Biobos membuat tanah lebih subur, hasil panen lebih berlimpah, lebih irit, praktis dan ramah lingkungan. Ya, jadi inovasi teknologi organik modern, praktis pakainya, manis hasilnya. Ya, rahasia petani panen melimpah, Biobos Step 1 dan Biobos. Ya, itu menjadi satu kesatuan yang harus kita gunakan untuk lahan pertanian kita. Semoga lahan pertanian kita menjadi subur, hasilnya semakin sukses, ya, tidak ada lagi kerugian yang berlipat-lipat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Roni. Informasinya, ilmunya sangat lengkap dan sangat ini berguna banget ya untuk kita di lapangan, Pak Roni, sebenarnya ya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga sepakat dengan saya. Dari tadi saya juga mencatat nih sebenarnya juga poin-poin yang bisa kita highlight, yang kita bisa highlight dari pemaparan dari Pak Roni. Mungkin Pak Roni bisa meluruskan jika saya ada yang keliru, Pak Roni ya. Ternyata tanah itu subur saja tidak cukup ya Pak Roni ya. Jadi harus juga selain subur harus sehat agar menghasilkan tanaman yang juga subur, hasilnya juga bagus. Betul Pak Roni ya? Betul. Poin yang kedua yang saya catat dan saya ingat adalah ternyata organisme tanah ini adalah selain kunci, ini tenaga kerja.
tenaga kerja bagi petani, sehingga dia bisa menyuburkan tanah, kemudian bisa menyuburkan tanaman, hasilnya pun akan berdampak lebih bagus jika organisme yang ada di dalam tanah ini tetap terjaga dan jumlahnya juga cukup banyak. Betul ya Pak Roni ya? Dan poin yang tidak kalah penting juga adalah ternyata organisme tanah ini membantu meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak Roni atau Kak Angga, kenapa sih menggunakan Biobos ini kok penggunaan pupuk kimianya dikurangi 50%? Ternyata jawabannya ternyata dengan kerja dari organisme inilah akan menguraikan dan akan membentuk unsur-unsur hara juga. Betul ya Pak Roni ya? Ada unsur N, P, K, sehingga inilah alasannya pada saat kita menggunakan Biobos dan step 1 penggunaan pupuk kimianya cukup 50% saja. Dan juga peraturan dari Kementerian Pertanian juga sudah menegaskan bahwasannya untuk mendapatkan tanah yang subur itu sangatlah penting menggunakan pupuk hayati. Beruntung banget ya, tepuk tangan kita semuanya yang ada di sini, kita berada di perusahaan yang luar biasa. Kita ada produk namanya Biobos yang membantu. Boleh tepuk tangan di kolom komentarnya? Nggak bisa Pak Roni ya. Saya akan membacakan pertanyaan dari Kakak Nur Sariful Amin dari kota NTB. Maaf mau tanya Pak Roni, untuk ternak mana yang lebih efektif? Apakah pakai step 1 atau pakai Biobos? Ya, ternaknya apa nih Pak Angga? Kebetulan beliau tidak menyebutkan ya Pak Roni ya. Oh ya, nggak apa-apa. Sebenarnya sama saja. Baik, saya langsung jawab Pak Angga. Ya, jadi untuk penggunaan Biobos step 1 maupun Biobos itu sebenarnya sama baiknya Pak Angga. Ya, jadi mau kita gunakan Biobos step 1 atau Biobos itu sama baiknya. Kenapa? Karena kedua-duanya ini saling support, ya, saling support. Nah, untuk penggunaan Biobos step 1 itu kita hanya gunakan di 1 minggu sekali saja, ya, karena itu yang akan menetralkan nanti keasaman di dalam lambung, ya. Nah, juga dia akan menghilangkan, mendetoks ya racun-racun yang ada masuk yang lewat makanan, ya. Itu hanya kita gunakan untuk banyak aja dianya. Saya dapat rokok. Mengandung mikroorganisme, ya. Nah, itu kita bisa gunakan rutin sebetulnya. Mau seminggu 2-3 kali, ya. Mau seminggu 2 kali. Nah, itu bisa. Atau menggunakan setiap hari pun nggak ada masalah. Karena ini mikroorganisme yang baik, ya, di mana itu ada lactobacillus yang baik untuk pencernaan ternak, sehingga dia juga bisa untuk membantu kalau untuk sapi ya Pak ya, kalau untuk sapi misalnya contohnya ya. Nah, kenapa sih? Nah, sini saya akan berikan penjelasan sedikit ya. Nah, kenapa sih sapi makan rumput aja kok gemuk? Ya, hanya makan rumput aja sapi itu bisa gemuk. Ya, kenapa? Gitu. Nah, sebetulnya yang dia serap itu bukan rumputnya. Ya, rumput ini hanya sebagai media di dalam rumen untuk menghasilkan mikroorganisme. Nah, jadi yang diserap oleh ternak sapi ini adalah protein sel tunggal, di mana protein sel tunggal itu dihasilkan dari mikroorganisme. Gitu. Jadi makin banyak mikroorganisme yang dihasilkan dari pembusukan rumput di dalam rumen, ya. Nah, itu akan makin banyak bakteri, makin banyak dia bisa menyerap mikroorganisme itu, sehingga itu menjadi protein untuk sapi itu, sehingga sapi menjadi gemuk. Nah, rumputnya sendiri akan terbuang melalui fasisnya sendiri. Jadi bukan rumput yang diserap oleh sapi, tapi dari bakteri yang dihasilkan dari rumen itulah yang diserap oleh ternak itu sendiri. Gitu. Ya, bukan rumputnya. Rumput itu hanya sebagai media supaya si mikroba ini bisa tumbuh di situ. Ya. Nah, dengan menggunakan mikroorganisme kita di Biobos kita berikan, otomatis kerja rumen menjadi ringan. Karena dia tidak harus maksimal untuk mengolah rumput ini menjadi membusuk gitu terlalu lama di dalam rumen.
karena itu juga butuh energi untuk si sapi itu. Ya. Nah, dengan adanya Biobos Step 1 itu akan membuat lingkungan di dalam rumen ini menjadi netral. Sehingga apa? Mikroorganisme itu menjadi tumbuh subur di situ. Nah, kalau mikroorganisme yang dari Biobos diberikan tadi, dia akan berkembang biak dengan baik. Nah, kalau dia berkembang biak dengan baik, otomatis penyerapannya akan lebih maksimal di dalam rumen itu dan bisa diserap oleh sapi. Nah, sehingga energinya itu akan menjadi daging, ya, tidak terbuang energinya. Sama kalau kita makan, Pak, kita makan kenyang, makan siang, makan banyak, otomatis kita akan ngantuk setelahnya. Nah, kenapa? Karena seluruh energi kita itu terpusat ke lambung untuk mengolah makanan. Ya, nah kalau ini kinerjanya lambung itu dia sedikit, otomatis energi yang kita butuhkan juga sedikit. Ya, nah sehingga apa? Kita akan merasa tetap nyaman, gitu ya, sehingga energinya tetap tersimpan untuk menjadi daging. Ya, nah jadi itulah ya kenapa kita butuh mikroorganisme untuk ternak. Nah sebenarnya inilah yang akan menghasilkan protein untuk ternak itu sendiri, gitu ya. Jadi bakteri yang mati pun itu akan menjadi protein sebetulnya untuk ternak. Nah inilah yang dibutuhkan oleh ternak-ternak. Jadi mau menggunakan Biobos Step 1 maupun menggunakan Biobos itu tetap dibutuhkan oleh ternak. Gitu Pak Angga. Jadi kalau berbicara tentang efektif dan efisien memang keduanya sangat disarankan ya. Sangat disarankan. Bukan hanya yang step 1 saja, bukan hanya Biobos saja. Alangkah baiknya agar hewan ternaknya juga lebih sehat, kemudian lebih tahan terhadap penyakit karena 70% kan itu imunitas terdapat di dalam sistem pencernaan kan. Betul. Nah, kandungan bakteri baik yang ada dalam Biobos ini kemudian ditambah lagi mungkin bakteri mungkin yang ada dalam rumput-rumput yang dimakan oleh sapi ini akan bekerja membersihkan saluran cerna sehingga imunitasnya lebih bagus ya Pak Roni ya. Dan bakterinya pun akan jauh lebih maksimal jika dan lumennya pun juga akan lebih bagus jika kondisinya tidak asam. Untuk itu diberikan si step 1 juga. Jadi itu ya Kak ya sudah terjawab semuanya. Dan untuk step 1 boleh diberikan seminggu sekali. Untuk Biobos yang tutup putih itu boleh diberikan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Setiap hari boleh nggak? Monggo, nggak apa-apa karena kita nggak ada bahan kimia. Ya sok wae atuh ya. Mau diberikan setiap hari juga nggak apa-apa. Lebih senang. Yes, lanjut pertanyaan dari kakak sebentar ya. Dari kakak Rozi Abdillah. Mohon izin bertanya nih Pak Roni. Di musim sekarang kan banyak petani mengeluh karena curah hujan tinggi khususnya di Pulau Jawa. Mungkin mewakili juga di daerah Sulawesi atau yang lainnya juga yang curah hujan tinggi ya. Untuk penjelasan Biobos dan Step 1 gimana ya Pak Roni ya? Apakah cocok diberikan atau seperti apa? Untuk kondisi hujan yang tinggi ini Pak Angga? Yes. Ya, jadi gini, untuk pemberian Biobos ya, baik Biobos Step 1 maupun Biobos mengandung pupuk hayati ya, karena produk kita ini cair ya, otomatis dia pada saat kita memberikan penyiraman ya, dia akan langsung bekerja meresap ke dalam tanah ya, dia langsung menuju ke akar tanaman ya. Nah, sehingga walaupun setelah nanti diberikan ya, walaupun hanya beberapa jam setelah pemberian itu terus turun hujan ya, itu tidak akan masalah ya, karena dia langsung bekerja di dalam tanah ya, langsung menyerap di dalam tanah. Berbeda kalau kita menaburkan pupuk ya, atau dalam bentuk granul atau dalam bentuk serbuk ya. Nah, itu sekarang memberikannya hanya di permukaan tanah. Nah, kalau di permukaan tanah, apabila setelah beberapa jam kemudian setelah penyebaran kemudian hujan, itu akan tercuci ya, otomatis dia akan terlarut ya ke bawah, entah ke lahan tetangga dan kemana. Tapi kalau dengan memberikan pupuk Biobos atau Step 1 ini, dia langsung terserap ke dalam tanah. Ya, itulah keunggulannya dalam bentuk cair itu seperti itu. Jadi dia bisa langsung terserap dalam tanah, dia langsung bekerja ya, bakterinya di dalam tanah. Jadi walaupun kena hujan itu tidak masalah karena tidak akan tercuci, dia akan langsung ke dalam tanah. Ya.
Nah, itu. Jadi pemberiannya juga ya harap diperhatikan kalau bisa itu diberikannya pagi hari atau sore hari ya. Jangan diberikan di siang hari. Kenapa? Nah, karena paparan sinar matahari ini juga berpengaruh terhadap kondisi mikroorganisme ya. Dia sangat rentan sekali dengan penyinaran matahari apalagi ultravioletnya. Itu bisa membunuh namanya bakteri. Mau bakteri jahat, bakteri baik, kena paparan ultraviolet pasti akan mati ya. Nah, ya, sehingga sebaiknya digunakan pagi atau sore hari diaplikasikannya ya. Nah, itu mungkin Pak Angga. Oke, jadi kalau ditanya apalagi curah hujan yang sangat tinggi, ini boleh nggak sih menggunakan BioBOS step 1 dan BioBOS? Ini justru sangat disarankan ya Pak Roni Sangat ya. disarankan. Apalagi karena kan curah hujan ini juga membuat kondisi lahan ini kembali lagi menjadi Jadi asam. asam. Nah, Ya. kalau misalkan asam mau pakai pupuk apapun juga nggak akan maksimal gitu kan Betul. ya. Jadi pada saat curah hujan tinggi, justru kita nih sebagai marketing produk BioBOS step 1, wah ini kesempatan nih, lahan-lahan ini pasti masam gitu ya Pak Roni ya. Betul, betul. Beli Salah alat satu pH, faktornya itu. betul, beli alat pH meter, modal pH meter aja, cek, wah lihat nih pH meternya ternyata di 4 atau di 5. Jelaskan simple aja 2 kata. Ini kondisi masam, pakai pupuk apapun nggak akan maksimal. Betul. Kasih langsung solusinya, ada step 1 nih Bu, daripada pakai dolomit gitu ya. Jadi sudahlah capek, mahal gitu kan ya, hasilnya Ya. juga belum terbukti. Nah, kita sudah ada solusinya lengkap dan beruntungnya sekali kita bentuknya cair, betul yang diinfokan oleh Pak Roni. Jadi pada saat kita aplikasikan, kemudian curah hujannya tinggi pun itu akan tetap tidak tercuci, beda dengan bahan kimia. Ya. Tadi juga ada yang menanyakan dari Kak Sri Umami juga, apakah efektif mana nih untuk peternak ikan step 1 dan BioBOS yang tutup putih, itu sudah dijawab ya. Untuk hewan ternak apapun itu, untuk efektif dan efisiennya adalah menggunakan kedua-duanya, baik yang tutup hijau maupun tutup putih, dan penjelasannya sudah diinfokan oleh Pak Roni. Ya. Dari Kakak Gura, Us Gura, selamat malam Pak Roni, mau tanya, untuk penggunaan BioBOS step 1 dan BioBOS untuk padi sawah, apakah bisa kita gunakan pupuk hayati saja, yaitu pupuk BioBOS dan step 1, atau tetap menggunakan NPK nih Pak Roni? Itu tergantung dari tadi Pak, dari kondisi tanahnya ya, dari kondisi tanamannya juga ya. Tapi kalau menurut saya perpaduan ya antara pupuk organik, pupuk hayati ya, dan pupuk kimia ya, itu memang sebaiknya tetap dilakukan. Hanya dosis pupuk kimianya yang kita kurangi. Ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Nah, ini pemahamannya adalah mikroorganisme ini adalah makhluk hidup. Dia juga butuh makanan, ya. Nah, dia juga butuh hidup. Nah, dari mana hidupnya? Hidupnya dia apabila dia ada aktivitas. Nah, aktivitasnya adalah untuk mengurai tadi, gitu. Zat-zat kimia itu yang akan dimanfaatkan, ya. Itu akan diurai, dimakan oleh bakteri tadi, ya. Nah, sehingga bakteri ini akan bisa berkembang biak juga dengan optimal, ya kan? Nah, sehingga kebutuhan nutrisi untuk tanaman juga akan tetap tersedia, gitu. Ya, jadi Jadi dengan penggunaan ketiga unsur ini itu adalah hal yang pokok sebetulnya harus dilakukan, gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa nih bicara kita berdiri sendiri itu nggak bisa juga, gitu ya. Nah, jadi bakteri ini suruh bekerja sendiri tanpa dia ada asupan suplai makanan untuk mereka juga mereka nggak bisa kerja dengan optimal. Ya, nah jadi kita harus menjadi satu kesatuan. Hanya dosisnya yang harus kita jaga, harus kita kurangi. Nah, contohnya tadi kalau misalkan petani jagung ya, yang sudah lama dia menggunakan kimia, tiba-tiba dia menggunakan hayati ya tanpa menggunakan kimia ya waktu pada penggunaan awal itu mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena sisa residu kimia di dalam tanah masih tinggi. Ya, nah sehingga itu yang dimanfaatkan oleh bakteri ya untuk dia bisa bekerja optimal. Ya, tapi apakah kalau ini terus menerus setiap musim kita akan seperti itu? Tentu tidak juga. Karena apa? Nanti yang meresidu itu kan lama-lama akan habis. Ya, nah setelah habis itu, nah kinerja bakteri ini menjadi tidak ada. Ya,
Nah, sehingga apa? Kebutuhan ya akan hara tanaman ini juga harus kita supply juga, harus kita jaga juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara budidaya, ya memang kebutuhan hara itu harus tetap kita jaga. Nah, dari mana asalnya ya? Ya tadi ya, dari pupuk NPK, dari hayati, dari organik ya, dari pupuk organik itu tetap harus kita lakukan. Oke, jadi tetap ya, cuman dosisnya aja mungkin Dosisnya yang harus kita atur. akan lebih menghemat dari para petani kita, nggak beli 100% lagi, cukup 50% saja mungkin ya Pak Roni ya. Gitu. Kok di awal betul, kok di awal-awal saya pakai Biobos aja hasilnya bagus, mungkin karena zat-zat yang terresidu tadi ya Pak Roni ya, yang dimakan atau yang diuraikan oleh si bakterinya. Nanti itu kan akan terus habis ya Pak Roni ya, jadi bakterinya nggak ada makanan, jadi tetap harus dikombinasikan. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak, yang agak sedikit mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran. Izin bertanya dari Pak Randy nih Pak, terkait salah satu bakteri yang di dalam Biobos yang tadi Pak Roni jelaskan di slide ini tidak ada di kemasan, yaitu Trichoderma Pak. Infonya adalah setahu saya ada Pak Randy menyatakan sebentar. Pertanyaan agak panjang nih, tertutup sebentar ya. Sebentar. Ya. Setahu saya bakteri tersebut jenis bakteri yang memakan bakteri lain. Apa iya bakteri tersebut disatukan di dalam satu tempat dengan bakteri lain, dan apakah tidak akan memakan bakteri yang lain di dalam satu tempat tersebut, Pak Roni? Itu katanya. Iya, jadi benar Pak. Ya, itu menjadi artinya menjadi bagi orang yang mengerti tentang bakteri Pak, itu memang menjadi hal yang aneh gitu ya. Jadi Trichoderma kok bisa disatukan dengan bakteri yang lain gitu Pak ya. Nah memang disinilah dari Biobos ini kita melakukan dengan teknologi Pak ya. Nah di mana kita bisa menyatukan ya Trichoderma ini, memang dosis populasi Trichoderma ini tidak sebanyak ya, tidak sebanyak dengan bakteri-bakteri yang lain ya. Mungkin hanya 10 pangkat 4 saja atau 10 pangkat 5 saja. Yang lainnya mungkin bisa 10 pangkat 10, 10 pangkat ini. Nah, tapi itu memang kenyataannya memang ada di dalam produk Biobos tersebut ya, bisa disatukan. Nah, karena kita jaga masing-masing bakteri ini ya, kita selimuti bakteri ini masing-masing dalam kondisi dia dorman di dalam kemasan ya. Nah, kalau dorman itu dia itu hidup ya, tapi tidak aktif. Artinya kita tidurkan semua. Ya. Nah, sehingga dia tidak saling mengganggu, Pak. Gitu. Ya. Nah, dengan tidur, nah kapan dia akan aktif? Setelah dia dicampur dengan air. Nah, kenapa Biobos ini harus dicampur dengan air supaya mengaktifkan tadi ya, bakteri-bakteri ini supaya aktif, selimutnya terpecah ya, dia aktif, dia langsung bekerja gitu. Ya. Nah, sehingga pada saat dia bekerja, dia udah langsung fokus sama lingkungannya masing-masing, ya, dengan tugasnya masing-masing, gitu. Mereka tidak akan saling memakan dengan yang lain, ya. Nah, seperti tadi contohkan, dia adalah pekerja, ya. Bakteri ini adalah pekerja yang membantu petani. Nah, di mana dia akan bekerja masing-masing tugasnya. Ada yang menguraikan namanya kimia, ada yang dia tugasnya tadi melawan patogen, ada yang dia melawan tadi namanya cendawan-cendawan yang lainnya gitu ya, fungi-fungi dan lainnya gitu ya. Nah ini ada tugasnya masing-masing semuanya. Jadi mereka bekerja fokus sama tugasnya masing-masing ya. Jadi kita hanya bisa menyatukan itu di dalam kemasan dan dalam kondisi dorman, dalam kondisi tidak aktif ya, artinya hidup tapi tidak aktif. Nah, dia akan bekerja aktif setelah dicampur dengan air pada saat mau diaplikasi. Ya, sehingga aman di dalam kemasan, mau kita simpan selama 2 tahun, itu masih tetap kondisinya terjaga. Itu Pak Angga. Oke, jadi inilah keunggulan dari produk kita ya. Ada kita menggunakan teknologi mutakhir modern ya, yang bisa dibilang bukan bioteknologi, mungkin nanoteknologi kali ya Pak Roni ya. Jadi luar biasa nih bisa membuat kondisi seperti itu. Ini juga pertanyaan dari Kak Flores nih. Pak,
berikutnya juga nih Pak, untuk lahan sawah yang tanahnya berpasir, karena di wilayah NTT nih Pak, dan susah menyerap atau menyimpan air, apakah bisa menggunakan Biobos step 1 untuk menahan air? Terima kasih Pak Roni, katanya seperti itu. Oh iya, jadi untuk daerah kering ya, saya sarankan itu memang harus menggunakan Biobos step 1 ya. Karena salah satu keunggulan dari Biobos step 1 itu yang tadi dia bisa membantu untuk penyerapan air ya. Nah, kenapa? Karena dia membuat lahan ini tetap lembab ya. Lahan ini tetap lembab. Nah, supaya apa? Memang terlihat di atas itu kering, tapi di bawah sekitar perakaran tanaman itu menjadi lembab. Ya, karena dia akan dengan adanya Biobos step 1 ini ya, nah selain juga dia bisa menyimpan air lebih lama karena dia akan membentuk bahan-bahan organik ya. Jadi itu super organik sebetulnya asam humat ini gitu ya. Nah, itu bahan inti dari organik itulah ini gitu. Karena dia diambil dari memang bahan-bahan organik yang sudah tersimpan beratus-ratus tahun ya di dalam tanah. Kita ekstrak bahan organik ini, nah, sehingga kita berikan lagi ke tanah, ya. Nah, sehingga ini adalah mbahnya organik gitu. Nah, sehingga dia itu akan membuat lahan ini menjadi lembab, ya. Lahan ini menjadi tinggi sekali kandungan organiknya, gitu. Nah, dengan tingginya kandungan organik ini sehingga akan meningkatkan kesuburan tanaman tadi. Ya, jadi sekitar akar ini akan menjadi lembab, ya akan menjadi selalu ada kandungan airnya, walaupun di atasnya kering. Luar biasa ya. Inilah hebatnya Biobos step 1 ya Pak ya. Ya. Mungkin bukan hanya di wilayah NTT saja, mungkin di wilayah-wilayah Indonesia bagian yang lainnya pun juga yang kondisinya sama atau mirip berpasir juga yang di atasnya kering, ini solusinya bisa diberikan namanya Biobos step 1 karena bisa mengikat air dan kapasitas udara juga agar di dalamnya tetap lembab. Betul ya Pak Roni ya? Oke, pertanyaan terakhir dari Kakak Rizal nih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan karena kita waktu takut kemalaman ya, kasihan. Kak Rizal tanya, terus pertanyaan saya adalah bagaimana cara biar dapat menjual Biobos dan Biobos step 1 ini berpuluh-puluh liter. Jawabannya itu ada di akhir acara kita nanti Pak Rizal, dan buat teman-teman yang lainnya yang 85 orang ini nanti kita akan berikan bukan hanya menjual beratus-ratus liter, tetapi juga bagaimana cara repeat order. Nah, itu yang penting. Tapi tunggu dulu, itu kita akan berikan di sesi terakhir nanti, kita simpen juga ya. Pak Roni, terima kasih banyak. Baik. Jangan kemana-mana dulu, acara kita masih akan berlanjut. Setelah ini kita akan ada kedatangan narasumber juga yang langsung juga dari wilayah NTT kalau nggak salah ya, dari Kakak Shiren. Tapi sebelum saya memanggilkan Kakak Shiren yang sudah ada hadir di Zoom ini, saya ingin memutarkan satu video untuk membawa kita ke Kakak Shiren. Sebentar. Harga cabai mahal. Kami justru panen maksimal. Dengan ini menggunakan Biobos step 1 dan Biobos Biobos step 1. Ini Biobos step 1 di mana kami menggunakan di lahan cabai. Ini selesai hujan ya, kami di lahan tanaman yang kami menggunakan pupuk Biobos, beda jauh loh. Tumbuh sehat, daun hijau merata, buah banyak. Buahnya sangat rimbun. Nah, ini cabenya rimbun sekali. Nah, bersama rekan kerja saya Ibu Yolan di sana, kami kehujanan. Hujan pun kami tak masalah. Jadi ini lahan cabai. Menggunakan step 1 Biobos step 1 dengan nutrisi, menggunakan
asam humat dengan nutrisi. Jadi ini kami lagi di lahan cabai, Bapak Mama ya. Biobos step 1 dan Biobos bikin panen makin. Jos Gandos. Halo, selamat malam Kakak Sherin. Halo, selamat malam juga. Wow, apa kabar Kak Sherin? Luar biasa, sehat. Sehat ya, wah luar biasa. Kak Sherin ini dari Nusa Tenggara Timur, betul ya Kak Sherin ya? Siap, betul. Lebih tepatnya dari kota atau kabupaten mana Kak Sherin? Dari Sumba Barat. Sumba Barat. Wow, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk langsung terbang ke Sumba Barat ya. Kak Sherin, menarik banget tadi videonya. Di saat cabai harganya sudah mulai meroket, apalagi sebentar lagi di bulan 3 kita sudah mulai yang muslim sudah menunaikan ibadah puasa. Biasanya kalau ibadah puasa ini harga kebutuhan rumah tangga harganya bukan malah menurun. Saya yakin ibu-ibu di sini juga akan setuju dengan saya, akan semakin naik nih pada saat bulan-bulan 2, bulan 3, apalagi puasa kan bulan 3 ya. Nah, tadi di video justru Kakak Sherin melihatkan hasil tanaman cabainya melimpah ruah. Boleh dong Kak Sherin ceritakan kok bisa seperti itu? Silakan Kak Sherin. Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih banyak buat waktu dan tempat yang dipercayakan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Serina Damalero, dipanggil Sherin. Baik, Pak Angga, dan buat para hadirin pada malam hari ini, Bapak Mama, saya akan bersaksi sedikit tentang testimoni, di mana kami awal memulai menggunakan step 1 dan nutrisi. Pertama kali sebelum menggunakan, keluarga kami itu menanam cabai menggunakan pupuk kimia. Ketika cabai itu ada hampir 2.000 pohon, ketika memulai tua, memulai menguning, cabainya busuk semua Bapak Mama. Nah, di situ keluarga saya itu kecewa sekali dan bertanya, kenapa lomboknya seperti itu, begitu. Jadi pada saat saya lewat, saya menawarkan ke keluarga tadi ini step 1 bahwa cabenya itu kenapa dia busuk. Akhirnya saya bercerita sedikit tentang Biobos ini. Biobos ini mampu mengatasi penyakit atau serangga-serangga lain yang membuat cabai itu gugur dan busuk. Seperti itu Bapak Mama. Jadi Sherin ceritakan step 1 itu bahwa mampu menetralkan kembali zat-zat kimia yang ada dalam tanah. Karena saudara saya itu menggunakan pupuk kimia. Pertama itu siram yang seperti kapur putih itu ya Pak Angga. Jadi mereka pakai duluan itu, setelah itu mereka taburkan pupuk urea. Nah, awalnya sekali itu tanaman mereka subur sekali dan buahnya memang lumayan. Ketika pada saat mulai menguning, semua buahnya itu langsung membusuk. Tidak ada satupun yang didapatkan dan di situ mereka kecewa sekali seperti itu. Jadi, hadirnya step 1 ini pertama sekali munculnya, saya langsung tertarik sekali, langsung belanja 2 liter itu kasih ke saudara tadi untuk mencoba di lahan. Jadi awalnya disuruh semprot duluan di lahan kosong ya, di tanah kosong ini. Setelah itu baru 3 hari kemudian kami mencoba menanam cabai tadi. Nah, baru 1 minggu Bapak Mama, cabai tadi ini sudah mulai hijau subur. Dan perubahannya beda jauh, daunnya tebal sekali. Masuk ke 3 minggu, cabai yang tadi itu yang di video langsung mulai berbuah. Langsung mulai berbuah, dan saya bercerita dengan saudara saya bilang, lihat buktinya, jangan khawatir. Saya langsung kasih garansi. Saudara pakai ini step 1 2 liter ini,
Kalau memang cabenya masih busuk lagi, saya ganti 2 kali lipat uang tadi yang 2 liter begitu. Jadi saya kasih garansi loh Bapak Mama. Jadi saudara saya bilang serius. Jadi pakai. Akhirnya hasil sekarang dari tadi yang 2 liter, cabenya panen sampai 5 juta dari yang 300.000 loh. Wow. Jadi mereka panen dari cabai yang tadi itu dapat hasilnya 5 juta. Jadi pengeluaran 300 loh, bisa pemasukannya sampai 5 juta. Jadi di situ Sherin semakin kuat dan semangat lagi untuk bersaksi dengan kelompok-kelompok tani yang lain yang ada di setiap desa. Dan semuanya pada gunakan step 1 dan nutrisi sekarang. Luar biasa sekali Pak Angga. Tomat dan cabai tadi ini semua rata-rata panen tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. 100% menggunakan BioBOS step 1 dengan nutrisi. Seperti itu. Jadi dari tadi, dari kemarin awal-awal itu, bahwa tanaman itu harus gandeng dengan pupuk NPK ya. Tapi saya mengatakan ke keluarga dan para petani, mari kita mencoba tanpa menggunakan pupuk kimia. Hasilnya seperti apa? Seperti itu. Jadi saya berusaha itu Pak Angga untuk meyakinkan ke mereka supaya bagaimana caranya jangan mencoba menggunakan namanya pupuk kimia yaitu urea dengan NPK. Jadi di situ mereka betul-betul ikuti dan menggunakan hanya BioBOS saja tanpa pupuk kimia. Jadi yang selama saya bantu belum pernah dikombinasi dengan pupuk kimia. Tapi hasilnya sangat memuaskan dan tidak pernah ada yang kecewa. Seperti itu. Jadi memang BioBOS ini sangat luar biasa sekali. Tidak pernah ada yang kecewa selama saya mengarahkan petani menggunakan sampai hari ini, Pak Angga. Begitu. Oh, ternyata sudah ada buktinya ya Kak Sherin ya. Bukan hanya tanaman cabai saja tadi ya Kak Sherin ya. Tadi Kak Sherin juga cerita juga tomat ya Kak Sherin ya. Iya, tomat juga dengan padi sawah. Wow, luar biasa. Ini menjadi solusi banget ya untuk semua komoditas petani yang ada di wilayah Kakak Sherin yang ada di NTT. Dan sejauh ini hasilnya juga sangat memuaskan, luar biasa sekali. Mungkin ada sedikit atau sepatah dua kata untuk rekan-rekan yang ada di sini, Kak Sherin, sebelum kita ke sesi berikutnya yang ingin sekali Kakak Sherin sampaikan, pesan apa sih yang ingin Kakak Sherin sampaikan? Silakan Kak Sherin. Oke, baik Pak Angga, terima kasih. Pesan buat saya, para teman-teman, Bapak Mama hadirin pada malam hari ini, mari kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang lewat pupuk organik, BioBOS, step 1 dan step nutrisi, karena BioBOS ke depan ini akan menjadi booming dan akan salah satu pupuk yang akan digunakan oleh seluruh pemerintah, bahkan petani, seperti itu. Jadi jangan kita jenuh-jenuh untuk berbagi tentang BioBOS, karena BioBOS ke depan akan menjadi nomor 1 seluruh dunia. Wow, luar biasa. Go internasional ya dengan produk BioBOS step 1 dan BioBOS. Oke, terima kasih banyak Kak Sherin atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita di sini semua juga tertular dengan keberhasilan dan kesuksesan dari Kakak Sherin terhadap produk BioBOS step 1 dan BioBOS. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara langsung di manapun itu, mungkin di Jakarta atau di Nusa Tenggara Timur. Kak Sherin, terima kasih banyak. Energi positifnya, benar kata Kak Irsyad, ini energi dari Kak Sherin mudah-mudahan tertular bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak Sherin ya. Jangan bosan-bosan kalau kita minta bantuannya, boleh? Makasih banyak juga buat Pak Angga dan terima kasih banyak buat ke sistem pusat Jakarta dan seluruh Indonesia para hadirin malam hari ini. Semoga kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Salam sukses petani, salam BioBOS, Jos dan Gando. Selamat malam.
Amin. Salam Jos Gandos, luar biasa. Salam juga untuk semua mitra yang ada di NTT, termasuk leader besar kita yang ada di NTT. Salam dari kami semuanya, Kak Sherin. Oke, Kak Sherin, terima kasih. Jangan keluar dulu dari Zoom ini, karena sesi ini adalah sesi yang mungkin banyak ditunggu juga oleh para audiens kita. Bagaimana cara menjual dan bisa repeat order itu terjadi, karena kita sudah kehadiran narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Crown Ambassador Taufik. Terima kasih Kak Sherin, jangan keluar dulu ya. Ya, siap. Oke, halo, selamat malam Pak Taufik. Halo Pak Taufik, kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah Mantap. sehat-sehat Pak Angga. Makin ganteng aja nih Pak Angga nih. Loh, kok ngono? Pak Taufik juga tambah ganteng, no? Amin. Kan gara-gara Pak Roni nih. Iya, gara-gara kita maskeran pakai baju, bos. Enggak ya? Iya. Jember aman, Pak? Aman. Alhamdulillah. Pak, dari tadi sudah ada yang menanyakan di kolom komentar bagaimana cara menjual atau bisa kita konsumen ini order beratus-ratus liter. Bukan hanya itu, saya bilang nanti dengan sesi Pak Taufik akan diberikan juga bagaimana cara agar petani itu bukan hanya beli sekali saja tapi repeat order. Betul ya Pak Taufik ya? Ya, dan repeat ordernya lebih besar Pak Angga. Nah, itu dia. Mau tahu rahasianya? Langsung saja Pak Taufik, waktu dan tempat saya persilakan. Nanti saya akan bantu untuk membuka slide PowerPoint dari Pak Taufik. Oke. Terima kasih Pak Angga. Sebelumnya selamat malam semuanya teman-teman, dan salam hormat sebelumnya untuk Pak Roni dan Kak Sherin. Tadi saya juga menyimak mulai dari awal, ilmunya sangat dahsyat dan luar biasa, dan semoga momentum ini bisa menular ke teman-teman yang lain. Ya. Nah, hari ini saya akan sharing tentang apa yang kami lakukan di tim kami, dan semoga apa yang saya berikan informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lain supaya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Saya dengan Pak Arief mengatakan kita ini sekarang seperti di tengah-tengah gurun menemukan sumber air, ya, di mana yang lain itu malah kesulitan bagaimana menjual ini, menjual itu, keuntungannya kecil lah. Tapi alhamdulillah di tim kami dalam satu hari ini rata-rata dapat cuan itu bisa mulai dari 500.000 sampai 2 juta per hari. Ya. Nah, ini saya akan buka semuanya dan semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi teman-teman untuk lebih semangat lagi berpromosikan BioPlus. Ya. Nah, oke, Pak Angga, boleh dibuka. Ada salah satu hal, alasan terpenting kenapa sih kok kita harus belajar menjual tentang BioPlus ya. Nah, ini kebetulan fontnya kayaknya agak nempel-nempel ya. Jadi gini, ini disclaimer dulu ya, bahwa di tim kami sekarang ini rata-rata menjual itu harganya 30.000 ya. Dan saya juga mohon maaf, mohon izin ke Pak Angga, saya menjualnya di atas harga konsumen Pak Angga ya. Jadi ini dengan perhitungan dengan BioPlus ya. Kalau misalnya step 1 di tim kami juga menjualnya harganya 130, bukan karena apa, untuk memudahkan transaksi. Karena kalau misalnya BioPlus 128, kemudian step 1 125, ketika memberikan kembalian itu agak ribet. Nah, tapi dengan kita bulatkan 130, kita itu mendapatkan memudahkan kita untuk mengatur keuangan gitu. Nah, ini asumsinya adalah sekali jualan ya, ini target saya pribadi dengan tim, sekali jualan itu minimal kalau bisa jualannya 1 karton. 1 karton itu 1 dus ya, kurang lebih sekitar 10 botol. Kalau per 1 botol keuntungannya 32.000, berarti dalam 1 karton itu keuntungannya kurang lebih sekitar 580.000. Ya, mungkin dipotong biaya akomodasi, kemudian biaya bensin dan macam-macam ya, mungkin sekitar 400 sampai 500 ribuan lah, itu terima bersih. Nah, ini bukan bagi beberapa orang menjual 1 karton mungkin sesuatu hal yang ini gimana caranya gitu ya. Sama halnya kalau saya tanya gimana caranya makan gajah.
Bagi beberapa orang kayaknya nggak mungkin makan gajah, tapi bagi beberapa orang mereka tahu teknik makan gajah yang benar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya supaya setiap teman-teman kali menjual itu minimal 1 kali presentasi itu 1 karton atau 1 dus, dan ini jadinya berkali-kali setiap hari. Dan ini yang kita lakukan, saya dengan tim. Bahkan hari kalau malam-malam begini tim saya ini banyak yang mengadakan home meeting ya, di mana karena kita tahu kalau kita melewatkan 1 hari tidak presentasi itu sama dengan kehilangan kesempatan mendapatkan uang 500.000 sampai 2 juta per malam gitu. Nah, semoga ini bisa menginspirasi. Oke, next berikutnya Pak Angga. Nah, ini contoh beberapa kegiatan-kegiatan di tim kami yang lakukan, di mana rata-rata ya paling jelek, rata-rata disclaimer juga, meskipun ada beberapa kadang-kadang penjualan di bawah 1 dus, tapi rata-rata paling jelek itu 1 dus sampai 2 dus. Ya, bahkan kalau di angka normal kita itu minimal 2 sampai 4 dus per 1 kali presentasi. Artinya kalau 1 dus itu kita bisa dapat untung 500.000, kalau kita bisa menjual 2 sampai 4 dus itu minimal kita dapat cuan bersih itu 1 sampai 2 juta per malam. Ya. Nah, ini semoga ini bisa menginspirasi ya teman-teman. Jadi pertanyaannya gimana ceritanya? Ini yang ingin saya bongkar, semoga ini bisa memberikan inspirasi ke teman-teman yang lain ya. Oke, next berikutnya lagi Pak Angga. Nah, kalau memang teman-teman tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang barusan saya sampaikan, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ya. Semua itu tidak terjadi karena waktu semalam. Dan jujur di awal-awal saya tidak terlalu tertarik untuk memasarkan Biobos karena basic saya sebetulnya online ya. Saya punya istilahnya passion itu di bidang digital marketing. Saya suka ngiklan dan produk yang saya sangat suka itu Kak Yonano, Black Jam, Omega dan lain-lain. Itu kita iklankan, tiba-tiba kakak saya, yuk kita belajar marketingin Biobos nih. Hemat saya waktu itu karena saya mikir untungnya kan cuma 28.000, 30.000. Terus DV-nya cuma 10. Saya tidak tertarik. Tapi berkali-kali Pak Arif datang, kemudian kita ngobrol-ngobrol bagaimana meyakinkan saya bahwa ini momentumnya pas banget nih. Kalau kita nggak main, kita akan ketinggalan. Nah, tiba-tiba teman-teman dari Banyuwangi itu sekali presentasi itu bisa untung 500.000, bisa dapat 1 juta. Nah, disitulah saya mulai tertarik. Kayaknya ini saya ikut main nih. Akhirnya inilah yang saya lakukan. Yaitu pertama adalah menambah pengetahuan atau knowledge ya. Seperti yang teman-teman lakukan hari ini, kita belajar langsung dengan Pak Roni. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dan ini sangat langka. Kalau teman-teman ingin belajar pertanian seperti yang Pak Roni tadi sampaikan, itu mungkin kuliahnya sampai bertahun-tahun ya. Tapi hari ini kita difasilitasi oleh pihak manajemen supaya kita bisa belajar bagaimana memahami pertanian secara keseluruhan. Nah, inilah yang membedakan antara orang biasa dengan orang di atas rata-rata ya, karena ingat rezeki itu dipengaruhi oleh ilmu yang kita miliki. Semakin besar ilmu yang kita punya, semakin mudah kita mencari rezeki. Makanya saya doakan juga teman-teman yang belajar hari ini ilmunya bertambah dan rezekinya juga berlimpah. Amin. Terus pengetahuan produk ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Yang kedua adalah tentang marketing. Karena kalau ini berbeda ya. Marketing itu tentang penawaran. Bagaimana supaya orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi tertarik, dari tertarik menjadi beli, dan beli ini bukan garis akhir. Ya, karena yang kita inginkan setelah seseorang itu mencoba beli, ini beli lagi. Setelah beli lagi, dia beli lebih banyak. Setelah beli lebih banyak, mereka beli lebih sering. Ya, nah ini yang kadang-kadang banyak yang tidak teman-teman pahami, banyak yang istilahnya itu hit and run. Beli sekali selamat tinggal, nyari lagi konsumen baru lagi, beli lagi selamat tinggal gitu ya. Dan akhirnya apa? Kita seumur hidup terjebak dengan permainan penjualan. Ya, padahal yang membuat kita itu istilahnya biaya ya, biaya untuk mendapatkan pelanggan baru itu biayanya lebih mahal. Lebih baik kita
memelihara atau menservis pelanggan lama, tapi sebagian waktu kita untuk tetap mencari pelanggan baru. Ya, jadi jangan sampai kegiatan kita sehari-hari itu hanya nyari konsumen lagi, itu tidak ada salahnya. Ya, tapi hati-hati juga tentang istilahnya itu permainan penjualan. Karena kalau saya lihat ketika kita sudah asik menjual, kita akan terjebak namanya roda hamster gitu. Kalau menjual dapat untung, nggak jualan nggak dapat untung. Nah sekarang bagaimana di awal-awal kita jualan kencang-kencang, setelah customer base kita besar, kita diam di rumah pun itu tetap banyak orderan. Nah ini akan saya bongkar nanti. Nah ketika kita belajar marketing itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Ya, di era digitalisasi seperti sekarang ada satu keahlian yang harus kita kuasai, yaitu membuat konten. Ya, kenapa saya sangat support dan berterima kasih oleh timnya Pak Angga ya, karena hampir setiap hari kita mendapatkan konten dan konten. Nanti akan saya jelaskan apa sih fungsi penting dari sebuah konten ya. Karena pada intinya tadi kalau teman-teman menyimak apa yang saya jelaskan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi tertarik, dari tertarik menjadi beli, beli lagi, beli lebih banyak, beli lebih sering. Yang bisa membuat perpindahan status konsumen tadi, ini adalah konten demi konten. Ya, karena inilah fungsi iklan. Kenapa kita lihat di televisi Indomie contoh ya, mulai tahun kuda sampai sekarang mereka tetap beriklan. Ya, padahal kalau dipikir-pikir mungkin Indomie tanpa beriklan pun omsetnya lebih besar. Tapi kenapa Indomie tetap melakukan iklan sampai detik ini? Meskipun beliau produk tersebut adalah salah satu produk mie dengan penjualan terbanyak di Indonesia, gitu ya. Terus kemudian pengetahuan produk, marketing, konten ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang jauh lebih penting namanya pengembangan diri. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, di mana meskipun teman-teman tahu bahwa kalau bisa menjual BioBoss ini untungnya gede banget. Kalau tahu cara marketingnya, kita jualan itu gampang. Kalau bisa membuat konten, kita bisa menguasai udara dan darat gitu ya. Tapi itu semua tidak akan bertahan lama kalau kita tidak belajar tentang pengembangan diri. Ya, karena apa? Karena motivasi internal ini jauh lebih penting daripada motivasi eksternal. Ya. Motivasi uang itu tidak akan bertahan lama. Tapi motivasi karena impian itulah yang membuat kenapa kita tahan lama, tahan kuat dan tahan banting, dan bahkan kita mau melakukan tindakan yang jauh lebih besar lagi. Jadi artinya teman-teman kalau memang ingin berhasil di dalam marketing BioBoss ini, kita tidak bisa hanya belajar salah satu faktor ya. Minimal kita itu belajar dari 4 faktor ini. Nah, oke, berikutnya lagi Pak Angga. Nah, ini yang saya ingin tekankan kepada teman-teman bahwa ketika kita akan melakukan kegiatan marketing apapun, ya fokuslah selalu ke faktor kali. Ya, faktor kali ini apa? Faktor kali itu adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan, itu efeknya bisa 2 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat. Ya. Nah, di sini ini ada satu gambar-gambar yang apa yang kami lakukan adalah pertama, ini kami bikin TTP atau Training the Presenter karena kami merasakan waktu itu yang punya keahlian presentasi dalam BioBoss ini awalnya hanya Pak Arief. Ya. Dan Pak Arief mengajari para Leaders Club untuk melakukan duplikasi, tapi semakin iring waktu, permintaan untuk mengisi home meeting presentasi di dalam komunitas itu melebihi dari kapasitas pembicara yang ada di tim kami. Sehingga kami berinisiatif, kita harus segera mungkin melatih tim kita yang tertarik untuk melakukan BioBoss marketing. Kita adakan training the presenter khusus untuk edukasi jadi pembicara BioBoss. Ya, saya lupa ini pesertanya berapa, tapi kurang lebih sekitar 50-an. Ya, sekitar 50-an orang, dan ini training presenternya cuma 1 hari. Ya, dan Anda bisa bayangkan kenapa kok kita harus fokus pada jumlah ya. Karena saya secara pribadi tidak ingin terjebak dengan permainan hamster. Ya, menjual itu memang penting, tapi memiliki omset yang besar itu tidak mungkin Anda jualan sendiri. Ya, sepinter-pinter
kita itu pintar menjual sampai ratusan bahkan ribuan dus, kalau tidak memanfaatkan pasukan penjual ya atau membentuk tim, Anda akan merasakan satu titik itu kayaknya kalau nggak jualan kita nggak dapat cuan gitu loh ya. Makanya ini yang menarik bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki skill untuk bisa menjual, maka Anda harus naik level, yaitu bagaimana caranya menghasilkan new apps atau tim baru, kemudian lakukanlah duplikasi. Tapi jangan lupa, duplikasi itu terpenting adalah waktu proses membimbing. Ya, banyak dari kita cuman di level 1 ya secara teori. Padahal teori ini kan dalam coaching itu adalah edukasi paling rendah. Ya seperti yang dilakukan hari ini kan kita hanya memberikan teori. Di mana ini adalah edukasi paling rendah. Edukasi nomor 2 yang terbaik adalah memberikan contoh. Ya, kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh bagaimana sih teknik presentasi. Tapi kuncinya ada yang di level 3, yaitu adalah melibatkan tim kita untuk bisa meniru apa yang telah kita lakukan. Dan proses membimbing inilah kadang-kadang banyak leader yang tidak sabar gitu ya, karena memang waktu kita proses membimbing, orang yang kita bimbing ini orang yang maaf kata mungkin mulainya dari nol dan banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan kita sebagai pelatih itu harus diam 1000 bahasa, dikunci mulutnya, buang kuncinya gitu ya. Nah, oke. Kenapa kita harus fokus faktor kali untuk menambah new app? Karena kuncinya ada di slide berikutnya. Pak Angga boleh dibantu? Nah, kuncinya ada di sini. Nah, ini ya teman-teman, kunci kenapa kami bisa menjual ribuan botol, kuncinya adalah ini seandainya ya, kalau teman-teman bisa menduplikasikan skill yang kita miliki ke 10 orang, maka yang terjadi adalah kalau seandainya satu kali home meeting, satu hari, ada 10 orang yang presentasi. Ya. Kalau misalnya dalam satu kali presentasi, masing-masing bisa menjual 10 botol, maka dalam satu hari itu akan terjual ratusan botol. Ya, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah menjual sedikit tapi orangnya banyak. Ini jauh lebih sustainable atau lebih stabil dibanding kita sendirian bisa menjual banyak. Namun di awal-awal silahkan teman-teman menjual banyak, itu disarankan. Tapi jangan sampai peringkatnya udah tinggi masih tetap jualan gitu ya. Kita sebagian waktu menjual itu kalau saya secara pribadi lebih banyak ke membimbing ya. Jadi bukan berarti saya nggak suka jualan gitu ya. Saya suka jualan, tapi saya lebih fokus bagaimana membangun sistem supaya kita bisa pasif income gitu loh ya. Karena ingat, tujuan kita membangun bisnis itu bukan hanya ngasilin duit, tapi gimana caranya kita jalan-jalan tetap duitnya berjalan gitu. Nah, bayangkan ini kalau 10 orang. Bayangkan kalau misalnya seperti Pak Arif, beliau membuat training ke presenter tadi berapa orang tuh? 50 orang gitu ya. Bisa bayangkan omset beliau itu berapa gitu. Nah, ini yang terjadi, gambar yang ada di materi itu ada Pak Angga, itu ada Pak Roni, itu lagi presentasi, dan semuanya itu konsumen. Jadi mereka itu bukan prospek ya teman-teman ya, itu semuanya konsumen. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi kita itu bukan hanya sekedar mencari konsumen baru, tapi bagaimana kita lebih fokus justru kepada orang-orang yang pernah membeli. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah membeli ini jauh lebih mudah untuk dilakukan namanya upselling. Jadi yang awalnya beli 1 jadi beli 2, kemudian lebih yakin lagi akhirnya beli 1 dus. Setelah beli 1 dus ada tetangganya tertarik, akhirnya dia jualan ke tetangganya dan sebagainya. Nah, ini bayangkan inilah kekuatan dari marketing kalau teman-teman paham yang namanya funneling ya. Tapi ini bukan sesi untuk training ya. Kalau ingin tahu lebih dalam ikut basic training online gitu. Next, berikutnya Pak Angga. Nah, sekarang caranya bagaimana cara jualannya supaya terjadi faktor kali. Tadi kita berbicara tentang tim. Sekarang kita berbicara tentang target marketnya. Jadi target market ini kalau bisa juga yang mengandung faktor kali. Ya, saya juga menyarankan ke tim saya, Anda silahkan one on one. Tidak ada yang salah dengan one on one. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih menyukai presentasinya di kelompok.
Ya, karena presentasi ke 1 orang dengan ke 30 orang durasinya tetap sama 1 jam. Daripada kita buang-buang waktu, misalnya 1 orang, 1 orang, 1 orang. Kalau kita ingin presentasi ke 30 orang, butuh waktu 30 jam. Kita nggak mungkin 1 hari bisa presentasi 30 orang satu. Ya. Tapi dengan cara kita presentasi ke komunitas-komunitas, ini bisa menghemat waktu dan lebih efektif serta lebih efisien dalam melakukan marketing. Ya. Contoh misalnya ke kelompok tani. 1 kelompok tani itu anggotanya rata-rata ya 30 sampai 40, itu maksimal 30 sampai 40. Berarti kalau misalnya teman-teman bisa dapat bookingan 1 kelompok tani, Anda langsung menawarkan BioBoss ke 30 orang ya. Dan disitulah besar kemungkinan semakin Anda menguasai product knowledge, semakin Anda menguasai public speaking, semakin Anda menguasai tentang marketing, maka Anda menjual produk ini itu akan semakin berpotensi menjual lebih banyak. Dan yang terjadi adalah ketika teman-teman nanti seperti di tempat kami ya, kami itu sampai kewalahan mendapatkan bookingan home meeting. Jadi bukan kita yang nyari bookingan home meeting, tapi kita itu dicari oleh kelompok-kelompok tani supaya kita yang ngisi. Gitu. Ini sampai kebalikannya. Ini kelebihan kalau teman-teman nanti sampai viral gitu ya. Nah, kemudian juga bisa di kelompok Gapoktan atau misalnya bekerja sama dengan PPL. Karena sekarang saya juga menghandle bekerja sama dengan beberapa PPL. Bahkan ini sampai kita lintas kota ya. Karena sekarang ini momentum yang tepat. Masalah petani sekarang ini kompleks, mulai dari harga pupuk yang mahal, kualitas tanah yang turun dan sebagainya. Dan ini kesempatan buat kita, di mana kita bisa menolong orang lain, tapi sekaligus kita dapat cuan, gitu ya. Dan macam-macam. Pokoknya intinya kalau teman-teman ingin menjual lebih banyak adalah target marketnya komunitas, gitu. Oke, Pak Angga, berikutnya lagi next. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman harus menggunakan yang namanya alat bantu. Saya akan memulai ini dari level 1 ya. Kalau saya katakan level 1 ini maksudnya alat bantunya seadanya. Ya, alat bantunya seadanya, dan ini contoh mitra saya di Situbondo, ini malah kalau jual bukan 130, kalau eceran mereka ini jualnya 150.000, Pak Angga. Ya. Jadi saya mohon izin dulu, mohon maaf nih, saya jual di atas harga ya. Dan ini pakai flip chart ya, flip chart custom yang dibikin sendiri. Itulah kenapa kemampuan kita dalam membuat konten minimal menggunakan Canva ini sangat penting. Ya, kita kan dapat ilmu udah banyak banget dari Pak Angga, dari Pak Roni, dan ilmu-ilmu itu kita ringkas, terus kemudian kita sesuaikan dengan masalah-masalah yang ada di lapangan, terus kita bikin materinya. Ya, nah ini contoh di mitra saya hanya pakai flip chart, yaitu ada saya tanda panah map hijau itu isinya flip chart. Dan alhamdulillah ini tadi saya cek penjualannya keluar 1 dus, bahkan kemarin itu sampai 2 sampai 3 dus hanya menggunakan flip chart. Ya, tidak harus menggunakan alat-alat yang canggih. Tapi nah, ini level 1. Ada level 2 ya. Berikutnya Pak Angga, jika teman-teman memang mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka harus lebih profesional. Nah, di tim kami, ini kami rata-rata kalau sudah punya uang, ya minimal Anda punya bisa laptop atau sound portable. Kalau ada rezeki lagi, gunakanlah proyektor. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan alat bantu? Ya sekali lagi, teknologi itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jika sekarang ini eranya teknologi dan kita presentasinya tidak menggunakan teknologi, ya sayang gitu loh. Kan sekarang eranya teknologi, yuk kita juga manfaatkan teknologi ini untuk memudahkan pekerjaan kita, termasuk presentasi BioBoss. Dan memang perbandingannya saya rasakan sangat-sangat jauh ketika kita menggunakan alat bantu dengan tidak menggunakan alat bantu. Ini satu kunci yang saya pelajari dari para petani. Para petani itu tidak terlalu memahami teori yang kita sampaikan, atau bahkan mungkin ya, tanda kutip, mereka tidak terlalu bisa mencerna materi 100%.
mungkin bisa jadi yang tercerna itu 5-10%. Sisanya mereka itu ingin bukti. Itulah kenapa teman-teman harus punya skill dalam membuat konten. Dan semakin semakin relate kontennya, atau misalnya contoh, misalnya tadi Bu Shirin ada di Sumba, bikin konten YouTube yang hasil testimoni dari para petani-petani di sana, dan itu akan membuat viral. Ya, dan viral itu bisa didesain gitu loh. Ya, ini yang saya katakan apa yang seperti sekarang ya, 3 balik modal dan sebagainya, kita ini by design semuanya. Nah, cara untuk menjadi viral paling mudah itu dengan konten. Makanya kalau teman-teman sekarang tidak memanfaatkan teknologi dalam membuat konten untuk membuat viral, itu akan berat. Ya, makanya kalau teman-teman lihat di tim kami itu banyak sekali konten-konten yang bertebaran ya, termasuk ada Mas Irul, ada Mas Edi, ada Mas Soyus, ada Pak Yasin, dan macam-macam. Semakin banyak jumlah kontennya, maka semakin besar kemungkinan Bioboss ini akan viral, gitu. Ya, jadi nanti dimulai misalnya, Pak, kalau saya duitnya terbatas, berarti mulai dari mana? Mulailah dari sound portable. Sound portable ini mungkin harganya mulai sekitar 200-300, itu sudah ada yang sudah cukup lumayan gitu ya. Kenapa? Karena untuk mempengaruhi manusia itu kita harus menggunakan beberapa indera. Indera yang pertama ini adalah secara fisik, secara visual dari mata. Yang kedua ini dari audio, dari telinga. Yang ketiga ini dari sentuhan. Nah, semakin memaksimalkan indera-indera ini, maka kemungkinan untuk meng-closing prospek kita itu akan semakin besar. Ya. Terus kemudian berikutnya lagi Pak Angga. Nah, ini materi intinya. Jadi ini materi terakhir yang ingin saya sampaikan. Bagaimana sih supaya awalnya orang tadi coba beli, kemudian beli lagi, beli lebih banyak, dan beli lebih sering. Nah, kuncinya itu adalah bagaimana kita mengelola database. Ya, mungkin ini agak nyeleneh karena memang saya basically-nya suka online ya. Jadi bagaimana saya kalau bisa itu kerjanya sekali tapi panennya berkali-kali gitu ya. Dalam arti kita penjualan. Saya ibaratkan, teman-teman sekarang bayangkan ya, itu seperti membuat kolam ya. Kalau Anda ingin memelihara ikan, pertama kali kan harus siapkan kolamnya dulu. Setelah kolamnya jadi, kemudian dikasih air, setelah dikasih air, dikasih ikan, ya kan? Supaya ikannya hidup harus dikasih makan. Ya. Kalau nanti sudah dikasih makan setiap hari, ukurannya sudah besar, sudah cukup, maka saatnya untuk kita panen. Ya. Analoginya seperti itu. Nah, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana sih maksud tujuan dari kelola database by WA Group. Ya. Kolam itu saya ibaratkan adalah WA grupnya. Ya, kemudian pemilik kolamnya Anda. Ya. Anda kalau tidak presentasi kan nggak punya prospek, nggak punya konsumen gitu ya. Yang kami lakukan ini ada 2. Ya, ada kolam prospek, orangnya belum beli tapi tertarik, tapi nggak mau belum beli tapi tertarik gitu ya. Yang kedua ini adalah kolam konsumen, orang yang mencoba beli. Biasanya karena mereka masih asing, mereka hanya beli satu padahal lahannya cukup luas, tapi dia mencoba dulu satu untuk ngetes. Ya. Kemudian orang yang ketika kita melakukan presentasi home meeting tadi, pastikan orang yang membeli maupun tidak membeli, Anda itu mendapatkan nomor WA-nya. Meskipun banyak juga petani-petani itu yang nggak punya nomor WA. Ya, tapi kita tidak fokus pada mereka yang tidak punya nomor WA. Kita fokus pada mereka yang punya kontak WA. Dan ketika terjadi transaksi pembelian, kita ngomong pada mereka bahwa setiap konsumen yang beli nanti akan kita masukkan ke grup WA untuk istilahnya service after selling atau pelayanan setelah membeli. Jadi kita tidak ingin setelah membeli kemudian selamat tinggal gitu ya. Kita ingin menservis mereka terus menerus gitu. Terus kemudian ikan itu ibaratnya tadi konsumen maupun prospek. Kemudian makanan ikan itu adalah konten. Ya.
Nah, konten-konten inilah yang akan memberikan keyakinan. Awalnya mereka masih ragu, tapi karena setiap hari itu dikasih makan, dikasih konten-konten edukasi, konten-konten testimoni, konten-konten yang berkaitan dengan pertanian, akhirnya mereka sadar ya, bahwa ternyata selama ini yang mereka lakukan itu salah. Ya, jadi ingat ya, Anda ini tidak bisa menyalahkan petani tentang pemahaman mereka tentang pupuk kimia. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan edukasi atau memberikan informasi pendidikan yang tidak membuat mereka tersinggung. Dan kita tidak bisa melakukan edukasi itu hanya sekali. Kita harus berkali-kali. Itulah pentingnya konten. Makanya ada istilah kalau dalam digital marketing itu content is king gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ini kesempatan juga bagi teman-teman untuk membuat channel YouTube ya. Setiap ada testimoni bikin channel YouTube, Anda share di grup. Kemudian misalnya ada istilahnya ketika ada di sawah hasilnya bagus, Anda bikin video pendek mungkin durasi beberapa detik atau 1 atau 2 menit. Yang intinya setiap hari harus ada konten. Nah, apa yang terjadi? Bayangkan ya, kalau misalnya mereka hanya pertama kali itu ragu, mereka tertarik tapi masih mau nyoba, awalnya beli 1. Kemudian setiap hari Anda kasih konten demi konten setiap hari. Dan waktu 1 botol itu habis, karena Anda sudah masukkan konten ke dalam otak bawah sadarnya, ketika dia ingin membeli pupuk, maka di benaknya itu akan, oh iya saya butuh biobos, oh iya sekarang musim penghujan, pH tanah ini akan bermasalah, saya butuh step 1. Ya, ketika pupuk lagi langka, pupuk lagi mahal, supaya hemat saya butuh biobos. Nah, bagaimana masuk ke otak bawah sadar itu, itulah perannya konten. Sehingga kalau teman-teman konsisten seperti ini, maka orang yang awalnya beli 1 menjadi beli 2, kemudian saat musim tanam dia lebih percaya, dia beli lebih banyak, dan yang terakhir karena tetangga-tetangganya nih melihat hasilnya bagus, dia nanya, kamu pakai apa? Saya pakai ini. Akhirnya apa? Yang awalnya beli hanya untuk diri sendiri, dia juga ikut mereferensikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan inilah yang terjadi di tim kami. Kenapa terjadi yang namanya repeat ordernya itu sangat tinggi. Dan lebih menarik, ketika nanti akan ada produk baru, teman-teman tidak usah keliling-keliling seperti di era-era awal-awal membangun kolam, ya kolam prospek atau kolam konsumen. Karena begitu nanti ada produk baru lagi, Anda cukup share di grup, maka orang di grup itu semuanya akan mengerti bahwa, oh biobos ngeluarin produk baru nih. Karena saya dengar-dengar nih, beberapa bulan, mungkin tahun depan ya, beberapa bulan ke depan, ini akan ada produk baru. Ya, karena memang prinsip marketing itu harus ada upselling-nya gitu ya. Tidak hanya berhenti di biobos, kemudian muncul lagi step 1, nanti muncul lagi apa. Dan inilah yang akan menjadi keuntungan kita semakin lama semakin besar dan berlipat-lipat. Oke, terakhir next. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat ya teman-teman untuk kita mendapatkan keuntungan. Karena apa? Sekarang ini momentumnya pas. Ya, momentumnya pas. Pertama, pupuk mahal. Yang kedua, lahan lagi kritis. Yang ketiga, ini kan ada indikator subsidi dicabut gitu ya. Dan yang terakhir, ini mumpung sekarang ada plan C. Ya, saya kemarin waktu anniversary sebelum saya pulang saya dipanggil sama Bapak Pak Razi. Beliau ngomong sama saya, Fik, kamu kalau bisa edukasi timmu untuk mendapatkan plan A, plan B, plan C. Ya. Saya sama kakak itu mikir gitu sewaktu perjalanan pulang. Gimana caranya supaya kita memaksimalkan plan A, plan B, dan plan C. Dan singkat cerita, saya mendapatkan ide bahwa kalau teman-teman 400 BV itu dari biobos, keuntungan langsungnya itu sekitar 2 juta lebih. Sedangkan untuk aktivasi itu cuma 750. Artinya, kalau misalnya ada setiap member baru, setiap ada new apps, Anda follow up booking home meeting sampai 400 BV, dapat keuntungannya 2 juta dari biobos, sebagian kecilnya lakukanlah aktivasi. Sehingga kalau itu terjadi 3 kaki yang berbeda, Anda dapat 1 aset atau istilahnya 1 poin.
gitu ya, dari plan C. Plan A, plan B-nya dapat, plan B, plan C-nya dapat. Dan kalau plan A, B, dan C-nya Anda dapat semua, maka insya Allah teman-teman semuanya akan menjadi orang kaya raya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini bermanfaat dan sukses untuk kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Angga, thank you. Di akhir acara kita, saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi untuk Bapak Roni, kemudian Kakak Sherin, dan Bapak Taufik. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema atau topik yang berbeda, dan pasti ilmu kita akan jauh lebih banyak dan akan lebih percaya diri lagi dalam menjual produk BioBoss Step 1 dan BioBoss. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa.